kalau kita tuh nggak pernah tahu dan gak akan bisa tahu isi hati orang lain kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Yang pertama menikah. Mari kita menikah. Doakan yuk bareng-bareng, yuk. Amin. Itu ya balik lagi, kalau kita nggak bicara gimana kita bisa didengar, ya kan? Jadi mulai aja, pasal nanti mau ada kesulitan atau enggak, ya kan kita mana tahu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang kali ini orangnya itu sering periang ya. Dari tadi tuh suka ketawa gitu, happy gitu bawaannya ya. Siapa dia? Namanya Kak Amel ya, kayak gitu. Wah, gimana nih kabarnya Kak Amel? Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa, Allahu Akbar ya kan. Ternyata gitu ya. Alhamdulillah, ternyata kita tersambung. Iya. Dalam 103,5. Iya, benar banget gitu ya. Ya, pemekasan itu emang segitu ya. Betul sekali. Biar lebih happy, gimana kalau kita sambil main game dulu ya? Boleh. Oke, silakan dipilih Kak Amel gitu ya. Ini yang untuk do dan ini yang dare. Wait, Oke. rulesnya apa nih? Kalau do aku harus mengerjakan itu. Iya, Kalau do kita- mengerjakan apa yang sudah ditulis di sini. Oke. Kalau dare menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Answer. Ya benar answer. Kita briefing dulu apa ya? Aku pengen coba answer dulu dah. Yang answer wajib 2, yang ini wajib 1. Yap. Buset, ya ampun ya Allah, gak apa-apa Ambil ya. dulu, taruh di sebelah sini. Oke, ini dulu aku ambil 1. Oke. Bismillah. Arisan ya. Bukan dapat uang ini. Oh iya betul. Dapatnya apa? Kalau dapat kupon haji nggak apa-apa ya. Nah. Ya, oke. Oke. Nah itu. Ya Allah, jangan sulit-sulit. Dede. Aku nggak hafal luas bumi ini. Nggak kok. Nggak mengulang pelajaran. Oke, kita buka. Silakan. Panik, oi. Gimana tuh? Oh my god. Oh belum ya? Belum. Maaf. Pertanyaannya, bertemu orang di masa lalu atau tidak pernah bisa makan makanan kesukaan di masa depan? Yo. Ketemu orang di masa lalu. Alasannya kenapa tuh? Karena aku masih sayang. Enggak. Disclaimer ya. Nah, gimana tuh? Masih sayang dengan orang-orang yang ada masa lalu, kayak misalnya teman kerja yang lama. Aman ya, aman. Kayak amannya kayak gitu ya? Aman. Maaf ya sayang. Oke, next. Next, gimana dong? Pertanyaan kedua. Kekayaan seluruh dunia atau pengetahuan seluruh dunia? Pengetahuan seluruh dunia. Wah, that's right. Yakin dong? Yakin dong. Meskipun ada Maaf. segunung semuanya. Enggak, maaf. Kalau harta bisa tenggelam kayak korun. Siap. Kalau pengalaman, kalau apa tadi? Ilmu, Pengetahuan ada yang di sini nggak bisa tenggelam. Iya, Wah, mantep. mantap. Berarti ini Kak Amel nggak bisa dibohongi dong ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nggak tahu aja, tapi aku sering dibohongi orang. Oh gitu. Waduh, itu kayaknya pahit banget. Kayaknya kita harus bahas tuh nanti tuh. Jangan. Oh, Terus, nah, yang ini Oke. terakhir nih, Nih. harus kita lakukan, Yup. ya kan? Oh my Harus God. dilakukan nih. Doa dulu ya, doa nanti 1 jam kemudian kita ya Allah, minta haji. Nggak ya, bukan. ekspresikan seolah-olah kamu makan camilan yang paling enak Hah? dan seolah-olah itu ada hanya kamu yang bisa makan itu. Oke, bebas ya. Bebas. Yes. Bebas. Kita balik lagi ke materi Theater of Mind, pemirsa. Ya kan? Iya benar. Tahu nggak sih? Tadi aku habis beli cemilan. Panjang-panjang, warna coklat, dalamnya isi coklat juga. Tahu nggak namanya? Apa? Nggak boleh sebut namanya. Maaf. Begitu dibuka, tek, aku gigit. Beh, parah, enak banget. Beneran. Apa itu? Tapi nggak boleh disebut kan mereknya. Benar. Tapi sayangnya aku cuma bawa 1. Jadi cuma aku aja yang bisa makan. Maaf ya. Aku kasih ceritanya aja. Namanya kita tidak di endorse, jadi tidak boleh disebut. Benar. Maaf ya. Tapi yang Sekian. nonton kayaknya ingin ngerekrut bisa ya kayaknya ya. Jangan bintang iklan. Loh, Anda tidak tahu. Tidak tahu. Nanti kita bahas. Oke. Kalau gitu langsung kita kepoin aja deh Kak Emel. Iya. Gimana nih pengalamannya, ceritanya gimana tuh? Seseru game barusan nggak kayak gitu? Iya, udah banyak banget nih pertanyaan nih untuk Kak Amel. Wow, luar biasa. Baik. Kak Amel udah usia berapa nih Kak Amel? 24 tahun. Wow. Udah tua. Enggak ya, belum ya. 24 Aktivitasnya tahun. ngapain aja nih sekarang? Aktivitas di kantor. Saya di dinas
tit. Mm-mm. Disebut apa, Pak? Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya, di DPMPTS Pinaker Kabupaten Pamekasan sekarang. Nah, sekarang ada di sini nih, Di lagi cerita Sambi. nih. Di Sambi juga ya, pemirsa. Jadi saya juga merangkap-rangkap terbang kemana-mana. Oh, Suaranya doang tapi. oh gitu, kirain orangnya bisa traveling dong Oh ya. jangan, kalau orangnya kalau aku nggak bisa kemana-mana, harus ditemenin. Tapi kalau dari suara sebenarnya kayaknya memang bagus banget suaranya tuh. Aktivitasnya suka itu ya ngupload konten suara kayak gitu ya. Dan aktivitas dulu mungkin juga sudah Iya, pernah iya. di suara juga. Betul, betul. Dulu aku juga berkecimpung di dunia persuaraan. gitu ya. Persuaraan. Permaikan kayak gini nih udah teman. Gitu, iya. Boleh aku bawa pulang? Udah boleh. Maaf. Nanti kita pakai apa kalau nggak ada? Iya benar. Beli Tapi lagi gini, dong. apakah emang basicnya kamu jurusan suka ngomong atau memang udah ada tanda-tanda nih ya dari kecil gitu ya, mama atau orang tua gitu ya udah melihat oh kayaknya si Amel ini bakatnya ngomong nih Oh kayak gitu. Nggak ada sih. Enggak ada. Nggak ada. Karena iseng aja sih. Mudah-mudahan masih sehat. Yang pertama kali mengajak aku berkenalan sama Mike waktu itu, boleh sekalian cerita Boleh. dari zaman baheula ya. Tempatnya bercerita ini Oh memang ya. iya. Ketemu pertama kali sama mikrofon itu, maksudnya bersahabat itu sejak SD sebenarnya. Karena tiba-tiba ditarik dari pasukan paduan suara. Oh. Ditarik terus diminta menjadi protokol kelas 3 SD. Dari situ gak pernah berhenti dah. Kelas 3 sampai lulus SD masih jadi kalau nggak protokol, baca undang-undang. Tapi kan waktu itu kan sama sekali nggak aware ya, karena kirain tuh petugas aja. Ternyata itu malah jadi kebawa sampai sekarang jalurnya. Tuh, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz guru saya waktu SD. Amin. Terus waktu SMP jarang ada kegiatan yang kaitannya sama MC atau protokol, tapi nyanyi masih. Nyanyi SMA juga nyanyi masih. Nyanyi. Oh, anak band enggak? Solo. Oh. Gitu. Tolong jangan minta saya nyanyi sekarang. Jangan ya. Gitu. Pas kuliah itu yang baru mulai lagi. Oh, mulai. MC, suka presentasi gitu-gitu. Walaupun kuliahnya ekonomi, manajemen, Melinda sarjana ekonomi. Tapi masih suka sama mikrofon. Oh gitu, emang udah cinta gitu ya. Tapi respon orang tua waktu itu kayak gimana sih pas gimana melihat tuh? anaknya gitu ya, seorang Amel gitu ya, ketika di usia kelas 3 ya? Kelas 3 SD. Kelas 3 udah mulai berani gitu tampil di banyak orang kayak gitu. Dan itu tuh untuk usia segitu tuh masih itu sudah approve banget kayak gitu tuh. Itu kayak gimana? Gak masalah sih, alhamdulillah orang tua, keluarga semuanya open minded soal itu gitu. Maksudnya soal Oke. skill atau apa yang pengen didalemin sama anaknya, anggota keluarganya tuh support, alhamdulillah. Enaknya di situ. Dan itu harus jadi koreksi juga sih buat keluarga-keluarga yang lain. Sebenarnya anak itu punya jalurnya masing-masing, nggak harus disamain sama orang tuanya ya kan. Benar. Padahal kalau track record mah mama sama papa sama sekali kayaknya nggak ada hubungannya sama public speaking atau vokal. Paling papa doang yang suka adzan di masjid, udah titik. Oh gitu. Ya itu kan nggak ada hubungannya sama panggung gitu ya. Ya itu. Tapi papa tukang adzan ya, maksudnya muazin ya kan? Tukang adzan gitu. Permisi. Ya. Permisi ya, interupsi. Kenapa di Indonesia apa-apa harus dipasangin Iya, tukang? muazin maksudnya lebih tepatnya gitu ya. Orang las tukang las. Orang ngisi bensin tukang bensin. bensin. Orang suka adzan tukang adzan. Iya Ya dong. itu Indonesia banget gitu. Baiklah. Orang suka ngomong, tukang ngomong. Tukang Ini kita ngomong. lagi tukang ngomong gitu ya. Apa simpelnya aja gitu. Dan tapi dari situ ternyata terkembang gitu ya di Amel. Cuma seandainya Amel ini laki-laki, mungkin dia akan jadi muazin juga. Oh iya betul ya. Iya kan, cuma karena perempuan. Iya kalau kadang Lebih ke hal yang positif yang lainnya. iya, kayak karena gitu ini ya. masih ada matahari jadi aku perempuan. Oh, Oh, gitu. gitu. Tapi nggak suka julid kan? Oh, enggak. Oh. Anti kalau bareng sama emak. Maaf. Oh, bagus lah ya. Belum Mantap mama ya kan gitu. kalau udah mama saya anti. belum. Oh, belum ya. Aman. Ya, Tapi ya, untuk paham. Amel sendiri, kalau kita bandingkan nih kan jurusannya ada ekonominya. Ekonomi, Lebih suka ekonomi atau cuap-cuap tetap? Ya sebenarnya. Kalau bisa cuap-cuap ngomongin ekonomi, kenapa enggak? Wah, dirangkap semuanya kayak gitu Ayo. ya? Garap semua ya? Kalau jujur sih aku lebih suka ngomong daripada bahas soal ekonomi, but ya tetap suka sih ekonomi. Suka aja. Udah. Suka aja. Lebih suka ngomong weh. Intinya. Gitu ya. Kalau ngomong dibandingkan dengan ekonomi tapi dapat duit banyak, pilih mana? Iya, dia Nah. bingung. Bentar ya. Bentar agak sulit. Oke, kita kasih waktu 2 jam dari sekarang ya kayak gitu. 1000 later. 1000 years, sorry. Suka ekonomi lah. Karena kita realistis. Oh, oke. Realistis. Tapi Maaf gini ya. kan untuk membangun
image seorang Kak Amel gitu ya untuk pendatang baru di Pamekasan itu memang agak susah. Nah, apa sih yang dilakukan sama Amel sendiri gitu untuk membranding dirinya Amel? Kalau awal sebenarnya belum tertarik untuk bisa pasang nama di Pamekasan. Cuman diingatkan sama salah satu orang penting, beliau atasanku juga. Beliau bilang kalau jangan pernah nolak tawaran yang bisa memanfaatkan apa yang kamu punya. Jangan mikirin duit dulu. Bener. Gitu. Yang penting kamu pasang nama dulu, tunjukin ke orang kalau yang kamu punya ini, ntar duit yang ngejar kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak kemarin ada tawaran bawain acara ini gitu misalnya. Terus kalau kita ngelihat fee-nya dulu, ya kagak jadi. Mohon maaf ya. Betul. Kagak jadi. Apalagi kalau di Pamekasan kan realistis ya. Kalau di Pamekasan itu terutama public speaking atau soal literasi masih belum terlalu di-appreciate. Yap, benar banget. Sama Setuju. sekali, bukan sama sekali ya. Ya kurang di-appreciate aja. Ngelihat aja kalau komunitas berapa banyak sih kalau di Pamekasan komunitas yang peduli literasi. Terus yang komunitas isinya anak-anak muda yang pengen punya wadah. Bahkan waktu itu sempat dibahas juga soal anak muda Pamekasan yang ternyata lebih memilih buat berkarya di luar gitu Iya, daripada di benar. sini. Karena kalau di sini mohon maaf ibu dan bapak sekalian, kalau di sini itu katanya kalau nggak punya channel ya nggak bisa jual Iya, gitu. benar. Misalnya jadi ya. itu udah biasa ya di Pamekasan tuh kayak gitu. Kalau mau pilih MC ya udah yang itu aja namanya gitu. iya, Jadi yang benar, anak-anak baru sulit untuk berkembang. Sementara kalau di tempatku yang sebelumnya, kalau ada yang baru pengen berkembang itu justru dibantu sama pemain lama, dibimbing ini loh kayak gini gitu. Jadi mensupport gitu ya, bukan dijadikan malah oh itu tuh Iya malah tersaingi kan. Lawanku, Nggak kayak gitu kalau di sana. Kalau di sini ya masih agak sulit, begitu. Ada nggak sih sebenarnya dari pengalaman hidupnya Kak Amel sendiri itu yang dari tadi kan periang terus nih. Wow. Yang berkesan banget tuh kayak gimana tuh? Pengalaman yang berkesan. Yang nampar kali ya, yang jadi titik balik. iya. Yang jadi titik balik itu pas awal mau pulang ke Pamekasan tahun 2020 apa 2019 ya? Iya 2019 akhir atau 2020 awal itu titik balik karena nyampe di Pamekasan bener-bener nggak nerima, nggak ikhlas sama sekali buat pulang ke Pamekasan karena aku sebelumnya di Jember. Di Jember itu aku sudah bikin plan jangka panjang. Aku pengen hidup di sana, aku pengen berkembang di sana, aku pengen berkeluarga di sana, aku pengen kerja di sana, semuanya di sana. Aku nggak pengen pulang lagi ke Pamekasan. Pengennya Pamekasan tuh cuma tempat buat mudik aja. Tapi ternyata ada kejadian yang mengharuskan aku pulang gitu. Dan menurutku kayaknya memang aku dibutuhkan untuk pulang gitu. Walaupun gak ikhlas sama sekali. Sepanjang perjalanan nangis. Jember Pamekasan nangis ya. Waktu itu Jember Pamekasan masih 7-8 jam. Sepanjang perjalanan nangis, Pol. Nyampe rumah ya diam aja. Ibarat kalau cahaya tuh aku tuh redup. Itu sudah bawa ember berapa ember tuh? Enggak, tapi bawa tisu basah banyak. Yang awalnya tisu kering jadi tisu basah semua. Gitu. Jadi cuman karena itu permintaan dari orang penting juga untuk pulang, terus aku akhirnya memutuskan untuk bener-bener pulang. Jadi bukan cuma fisiknya doang yang pulang ya, semua pikiran terus aku fokuskan yang aku punya di sini apa. Aku pikir-pikir lagi, oh iya ternyata aku hidup untuk membahagiakan orang-orang yang aku sayang dan sayang sama aku di sini gitu. Kenapa sih aku harus maksain dunia yang menurutku menyenangkan memang di sana. Cuman kalau aku gak bareng sama orang-orang penting, orang-orang yang aku sayang dan sayang sama aku, buat apa? Kan hidupku buat mereka Buat gitu mereka. kan. Akhirnya pulang ke sini dan benar-benar pulang. Gitu. Akhirnya belajar berdamai gitu ya sama ego Betul, sendiri. Betul, kayak quarter life crisis gak sih itu ya kan? Bener. Itu akhirnya bisa nerima sih di sini, kerja di sini gitu. Walaupun agak sulit perjuangannya kerja di sini, Iya, tapi itu nggak ya. apa-apa. Tapi itu bisa dikatakan bagus gitu ya, karena rata-rata biasanya anak muda itu kalau sudah keluar, Iya. mereka enggan untuk balik Betul. lagi, Yes. ya kan? Betul. Pertanyaannya kenapa? Kayak gitu ya kan, harusnya iya. seperti itu, ya kan? Iya, kalau boleh jujur ya, karena tidak ada wadahnya di sini, kita tidak bisa berkembang di sini. Ya. Katanya kan tiap orang punya versinya masing-masing. Iya. Gitu. Wah, sudah ya. Versi seriusnya sudah ya. Kalau Oke. versi serius sudah, mungkin ke depan Kak Amel ini
rencananya ada big project nggak sih sebenarnya? Yang ingin Yang jadi plan untuk hidupnya Kak Amel sendiri. Yang pertama menikah. Mari kita menikah. Kita doakan yuk bareng-bareng, yuk. Amin, amin Kalau segala. doa bersama dulu ya. Kita yasinan dulu gimana? Kalau plan yang soal hidup ya jelas yang terdekat pengen bahagiain orang-orang yang ada di sekitarku, pengen bahagiain mama, pengen bahagiain diri sendiri yang dulu aku belum punya, aku pengen punya, tapi bukan dari segi materi ya, maksudnya dari rasa yang dulu aku belum punya, sekarang aku jadi punya, pelan-pelan ditumpuk, ditabung maksudnya. Habis gitu kalau dari segi public speaking, karena I'm a public speaker, pengen ngasih paham orang-orang kalau public speaking itu bukan cuma tentang bicara di depan umum atau bukan cuma tentang bicara di depan banyak orang. Kalau kita ngeliat announcer aja, kita bicara di depan kaca, Iya benar. bicara di depan apa namanya PC gitu. Terus habis gitu kita bicara sendiri di depan cermin pun itu juga salah satu skill dari public speaking gitu. Terus yang selalu aku selipkan di setiap kelas yang aku isi soal public speaking mesti bilang kalau kita tuh nggak pernah tahu dan nggak akan bisa tahu isi hati orang lain kecuali Allah kemudian orang itu sendiri. Jadi bicaralah, tapi ingat bicara yang baik atau diam. Iya. Ping ping Yes. ping 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 ping. Mantap Kayak ya. kayak udah kayak Harusnya tadi ada backsound. Nah itu tuh. bisa. Gitu. Ada kegiatan ke depan alhamdulillah masih ngisi kelas public speaking virtual, lagi-lagi dari Jember karena komunitas masih di Jember. Oke. Ngisi. Terus mudah-mudahan komunitas ini juga atau kegiatan ini juga bisa meluas. Karena di batch sebelumnya, karena ada beberapa batch kan. Batch sebelumnya itu pesertanya udah dari Malaysia, udah dari Singapura, ada nggak sih kemarin? Yang aku tahu Malaysia ingat. Malaysia. Yang sekarang ini mudah-mudahan bisa makin luas Luas. lagi. Luas. Terus kalau bisa di Pamekasan juga ada dong. Ayo dong, ada Haruslah. dong. Ini orang-orang yang komen akan bilang ya sana bikin. Ntar ya. Yang mau grebek di awal itu tuh biasanya tuh Sulit ya. loh Iya, membangun tapi sesuatu sebenarnya ini. nggak munafik ya dengan era digital sekarang, PR itu memang dibutuhkan sebenarnya, ya Betul, kan? betul, Kayak betul. gini nih kan sebenarnya kan butuh gitu. Jadi kita tuh nggak hanya sebatas ngomong cas kayak gitu aja, tapi semua tuh punya teori, punya Betul, cara. ya. Ya nggak sih? Itu tuh bedanya orang berbicara dengan orang yang hanya asal bicara. Nah, Nice. kita ini berbobot kayak gitu ya. Nice. Ya, Ya gitu. Jadi ampun. semuanya tuh ada wadah kayak gitu, wadah-wadah yang positif kayak gitu. ya Butuh kan? support juga ya. Butuh support dari banyak lapisan, nggak cuman kita. Misalnya kita pelakunya, terus ada adik-adik kita misalnya yang mau join juga sama kita atau di industri kreatif kayak gini, tapi juga disupport gitu. Iya Mau sama dong. keluarga disupport, mau sama pemerintah juga disupport. Yang punya kekuasaan juga disupport. Iya betul, betul. Di Pamekasan terutama. Kita mah apa ya kan? Iya, sulit ya kalau kita mau tahu ngomong aja. Yang bisa gerakin, yang punya cuan siapa gitu. itu. Tapi gini nih, mungkin nih terakhir ilmu gitu ya buat teman-teman sobat RTV yang mungkin dia tuh merasa dirinya tuh ada skill PR-nya, cuma dia tuh kayak bener nggak sih masih ragu gitu sama skillnya sendiri. Mungkin ada tips dari Kak Amel kayak gitu untuk membangkitkan Apa yang dia punya gitu. apa yang dia oke, punya oke, oke. gitu, skillnya mereka kayak gitu. Oke, biasanya buat yang suka-suka galau itu, buat yang masih muda-muda ya kan, masih mau maju takut, mau mundur, ntar eman gitu sama apa yang dia punya. Biasanya karena aku pernah ada di fase itu, yang aku lakukan waktu itu, ya aku pikir-pikir lagi. Kalau cewek kan biasanya, tar ya pikir-pikir dulu gitu. Aku pikir-pikir lagi, yang nguntungin ke kita sama yang ngasih manfaat ke orang lain. Kira-kira kegiatannya mana? Apakah lebih banyak rebahan atau kita bisa berkarya atau kita lebih suka main game? As long as main game itu bisa ngasih manfaat buat kamu sama orang-orang yang kamu sayang, ya silakan. Cuman kalau bisa upgrade skill, kenapa enggak gitu kan? Apapun skillnya. Kalau di aku spesifikasinya di public speaking, terutama mulai untuk berbicara itu kan sulit awalnya untuk orang-orang yang sebut saja mungkin introvert atau kesulitan untuk bisa berbicara. Itu ya balik lagi, kalau kita nggak bicara gimana kita bisa didengar, ya kan? Jadi mulai aja, pasal nanti mau ada kesulitan atau enggak, ya kan kita mana tahu. Kalau kita nggak dicoba, ya kan mana kita tahu. Kalau kita nggak berangkat, ya kagak nyampe-nyampe Kagak bos. nyampe-nyampe. Nah, kayak gitu, Heeh. gitu udah coba aja.
Jangan pernah takut untuk mencoba ya. Iya berarti. betul. Jadi communication itu important kayak gitu. Yes. Penting. Iya, benar banget. Bahkan komunikasi yang utama nggak sih dari Iya, dari semua segi kebutuhan hidup, komunikasi yang pertama nggak Iya. sih? Mana komunikasi nih? Wow, saya juga anak komunikasi tapi tidak berijazah. Dasar ijazahnya ekonomi. Aku ngikut deh. Dia jauh lagi. Dia dari teknik. Wow, Komunikasi. luar biasa. Teknik pun juga ada komunikasinya ya kan. Iya benar. Kita Kita lahir dari bayi aja kita kan pasti diazani, itu kan sebuah komunikasi sebenarnya. Betul, betul ya. Iya kan, benar. Kita kan? diajarin komunikasi udah dari Oh, lahir. Udah dari lahir itu Lahir. Kayaknya dari dalam perut deh, Nak. Kamu, Iya. kamu apa kabar? Kan diajak Iya, benar. komunikasi nggak sih? Wow. Betul banget. Iya, Oke, gitu. terima kasih buat Kak Amel ya udah Terima berbagi kasih. pengalaman dan cerita. Kita nih bisa lebih tahu kalau sebenarnya komunikasi itu memang penting kayak gitu Ya. kan. Untuk siapapun, everywhere kayak gitu kan. benar banget. Dan buat Sobat TV, terima kasih juga sudah nonton. Makasih buat Kak Amel udah datang ya ke Terima studio kasih. kita kali ini dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.